adik-adik, sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, ayo ikuti petunjuk dan nasihat berikut. Pertama, pastikan sebelum ibadah sekolah minggu dimulai kalian sudah mandi, sikat gigi, dan berpakaian yang sopan dan rapih ya. Yang kedua, selama ibadah sekolah minggu berlangsung, jangan lupa juga untuk menyiapkan Alkitab dan persembahannya. Dan yang ketiga, jangan sambil makan atau minum ya saat ibadah sekolah minggu berlangsung atau sambil lari-lari. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita beribadah dengan hormat dan sukacita. Apa kalian sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu? Halo adik-adik. Apa kabar kalian di rumah hari ini? Ya tentunya semua dalam keadaan sehat bukan? Begitu juga dengan Lause Lucy di sini dan Lause Yeremia dan juga Lause Susan. Ya, kami di sini siap memuji Tuhan bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Apakah adik-adik sudah siap? Ya, tentunya sudah siap bukan? Pasti ada sukacita. Lause ada sukacita tidak? Oh, tentu dong Lause. Iya, semua ada sukacita bukan? Mari adik-adik, kita boleh bangkit berdiri semuanya. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Sukacita ku bertemu Yesus. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senanglah sukacita, sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senanglah ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senanglah. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senanglah ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senanglah sukacita, sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senanglah. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin ibadah kami. Tuhan menolong kami untuk kami boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang akan menolong kami dalam setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, pasti ada sukacita di hati bukan? Ya, kita mau ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus bukan karena mama papa yang paksa.
Ya Lose? Iya loh, tentu kita harus ada keinginan sendiri untuk ikut Tuhan. Betul. Apa kejar hadiah? Ah, enggak. Iya, kita ikut Tuhan Yesus bukan karena dipaksa, bukan karena hadiah, tapi karena kita cinta Cinta Tuhan. Tuhan. Mari adik-adik, kita semua tetap dalam posisi berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Ku mau ikut Tuhanku. Ku mau ikut, ku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena kakak dan adik. Bukan karena hadiah, bukan karena paksaan, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Sekali lagi. Ku mau ikut, ku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena kakak dan adik. Bukan karena hadiah, bukan karena paksaan, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Ya betul adik-adik, kita mencintai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terlebih dahulu mencintai kita. Kasih Tuhan Yesus itu begitu dalam, lebar, dan tinggi. Kasih Yesus tidak terbatas oleh apapun juga. Karena itu Lause, kita sebagai anak-anaknya harus mencintai siapa Lause? Tuhan Yesus. Betul, Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita akan nyanyi sama-sama lagu ini ya. Gerakan ya adik-adik, pakai gerakan. Semuanya boleh berdiri. Kita sama-sama bergerak. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Nah, adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan
memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari adik-adik, siapkan persembahannya. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Jadi sudah semestinya kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita nyanyikan Yesus di dalam rumahku. Dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Nah, adik-adik yang sudah memberikan persembahan, boleh bergerak bersama-sama dengan Lawson di sini ya. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Adik-adik boleh duduk kembali ya. Ya adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk persembahan yang telah kami kumpulkan pada hari ini. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati semua yang telah memberi Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Kau memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelebaran pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita buka telinga kita mempersiapkan diri kita untuk kita bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon Roh Kudus yang menolong kita agar kita bisa mentaati firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. sekali lagi kita mau menyanyikan lagu ini. Kita mau lebih bersungguh-sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti
setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. sekali lagi adik-adik, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Halo, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semuanya ya, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ya, salam jumpa lagi dengan Kak Desi. Sudah lama kita tidak bertemu langsung. Kakak mau menyapa dulu murid-murid kakak yang ada di kelas 2. Halo semuanya, salam kenal. Kita belum pernah ketemu kan secara langsung dalam ibadah sekolah minggu. Ya, hari ini kita bertemu dalam ibadah online. Ya, baik, kita akan mulai dengan doa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Tuhan sudah berikan buat kami hari ini dan kesempatan kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk boleh mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan, dan biar Tuhan sendiri yang boleh memampukan kami. Kami menyerahkan Tuhan waktu kami ke depan, kiranya Tuhan sendiri yang boleh memimpin dan menyertai. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Hari ini kakak mau bercerita mengenai seorang yang bernama Yakobus, dengan judul Yakobus, saudara yang bijak. Pasti ada yang mau bertanya, Yakobus siapa kak? Yakobus murid Tuhan Yesus? Bukan ya. Hari ini kakak mau bercerita tentang Bapak Yakobus yang lain, yang bukan murid dari Tuhan Yesus, bukan dari salah satu 12 murid Tuhan Yesus. Tapi siapa Bapak Yakobus ini? Ya, Bapak Yakobus yang kakak mau ceritakan hari ini adalah Bapak Yakobus, saudara dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mempunyai saudara kandung dari Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Ya, setelah Ibu Maria melahirkan Yesus, Ibu Maria mempunyai anak-anak yang lain, saudara-saudara perempuan dan saudara-saudara laki-laki dari Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Bapak Yakobus. Kenapa dia dikatakan saudara yang bijak? Ya, karena sebelumnya Bapak Yakobus ini telah melakukan suatu tindakan yang tidak bijaksana, tetapi ada sesuatu yang akhirnya merubahkan dia menjadi seorang yang bijaksana. Mau tahu ceritanya? Ya, ikuti terus dengan serius ya, perhatikan. Oke, sebelum lanjut ke cerita inti, kakak mau tunjukkan beberapa gambar. Ya, kalian sudah lihat gambar-gambar yang ditampilkan? Ada gambar apa saja? Ya, ada gambar anak yang anak yang sedang berdoa di tepi tempat tidur. Ada anak yang lagi marah, tutup telinganya ketika mamanya beri nasihat. Apalagi? Oh ya, ada gambar anak yang sudah lama sampai angkat tangan. Terus apa lagi? Ada anak yang sedang membantu mamanya cuci piring. Terus apa lagi? Ada gambar anak yang sedang
menyontek. Wah, di sekolah lagi ulangan menyontek. Terus apa lagi? Ada gambar anak yang sedang menghibur temannya yang lagi sedih. Kenapa Kak kok ditampilkan gambar-gambar ini? Nah, kalian perhatikan di bagian bawah gambar ada tanda apa itu? Ada tanda centang dan ada tanda silang. Nah, tanda centang, nah kalian pilih. Yang tanda centang adalah menunjukkan perbuatan-perbuatan yang bijaksana. Ayo sebutkan. Pasti tahulah apa dari gambar-gambar itu yang menunjukkan perbuatan yang bijaksana. Ya, ketika kita mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu, atau membantu orang tua, menghibur teman yang sakit. Sementara yang tidak bijaksana adalah ketika dinasihatin papa mama gak mau dengar ya, atau marah-marah, pukul teman. Nah, oke, itu adalah contoh-contoh yang kakak mau tunjukkan dalam sehari-hari. Kita pasti pernah mengambil satu keputusan yang mungkin ternyata keputusan itu adalah yang pilihan yang salah ya. Yo, terutama di masa-masa kita lagi sekolah di rumah, apa yang kalian lakukan ketika bangun tidur pagi? Siapa yang berdoa dulu ketika bangun tidur, langsung berdoa mengucap syukur sama Tuhan? Atau bangun tidur pagi langsung cari HP-nya? Aduh, ada WA apa hari ini ya? Ada perintah baru Zoom kah hari ini ya? Wah, jadi langsung nggak pakai acara mandi dulu, gosok gigi dulu, langsung cari HP. Ada? Nah, jawab sendiri ya di rumah. Atau begitu bangun langsung ingat hari ini Zoom, dia jam, wah sudah terlambat, cepet-cepet nggak mandi, langsung ganti baju duduk di depan supaya depan laptop atau depan komputer atau HP karena sudah waktunya Zoom, terlambat bangun. Ya, oke adik-adik, nah itu yang kita alami kan, tiap hari bangun tidur kita sudah harus mengambil keputusan melakukan apa dulu. Nah, makanya hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Kita mau belajar kata bijaksana itu artinya apa sih Kak? Ya, kita akan baca di dalam Alkitab kita, yaitu Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Kakak akan bacakan atau kalian bisa lihat di layar jika ditampilkan. Ya. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi, apa yang dimaksud dengan bijaksana di sini adalah orang-orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan tetapi melakukannya. Oke, terus apa hubungannya Kak sama Bapak Yakobus? Ya, Bapak Yakobus pada awalnya dan saudara-saudara Tuhan Yesus yang lain, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar juru selamat yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia. Mereka sempat berpikir bahwa saudara mereka tidak waras sehingga banyak orang mengikuti dan mau percaya. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Ya, setelah Tuhan Yesus bangkit hari ketiga dari kematiannya, Tuhan Yesus menjumpai saudara-saudaranya termasuk Bapak Yakobus. Dan setelah perjumpaan Yakobus dengan saudaranya, ada perubahan yang terjadi dalam hidup Bapak Yakobus. Bapak Yakobus menjadi percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, saudaranya itu, bahwa memang Tuhan Yesus adalah benar-benar juru selamat, anak Allah yang hidup, yang diutus untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang berdosa. Nah, jadi apa yang terjadi setelah pertemuan itu? Bapak Yakobus menjadi orang yang bijaksana. Bagaimana kita tahu Bapak Yakobus menjadi orang yang bijaksana? Ya, melalui kitab Yakobus yang ditulis oleh Bapak Yakobus, kita bisa membaca isi surat Bapak Yakobus, di mana di situ dikatakan banyak hal bagaimana seharusnya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus
hidup dengan bijaksana. Kita akan belajar beberapa hal saja ya, karena kalau dipelajari semua banyak sekali, nanti kalian bisa baca sendiri di rumah ya. Hari ini kakak mau masuk ke 3 hal. Yang pertama kita baca dari Yakobus 1 ayat yang ke-22. Ya, kakak bacakan sekali lagi ayat firman Tuhan untuk kita semua ya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, jadi sekali lagi Bapak Yakobus mengajarkan bahwa pentingnya kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kakak pernah lihat ada lomba menghafal ayat di sekolah, bagaimana kalian diharuskan menghafal ayat-ayat firman Tuhan dalam waktu cepat, misalnya 20 ayat dalam 5 menit. Dan kakak lihat banyak yang bisa dan hebat-hebat. Ya, itu memang sudah bagus kalian bisa menghafal dengan baik ayat-ayat firman Tuhan. Tapi Tuhan lebih rindu bahwa kita tidak hanya mendengar dan menghafal ayat firman Tuhan. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita melakukannya. Seperti misalnya, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, pentingnya taat tidak hanya dikatakan. Kalau kalian tidak taat, bagaimana papa mama yang mungkin belum percaya Tuhan Yesus bisa jadi tertarik untuk percaya Tuhan Yesus kalau melihat anaknya kok sama saja ya, waktu ikut sekolah minggu rajin kok nggak ada perubahan, tetap suka melawan, tetap suka tidak taat. Nah kan sedih kan kalau kita melihat seperti itu. Nah, Tuhan Yesus pasti sedih melihat anak-anaknya hanya menghafal tapi tidak melakukan, sehingga hidupnya tidak menjadi kesaksian bagi orang-orang lain di sekitarnya. Oke ya, jadi hari ini kita mau belajar, kita tidak hanya mendengar firman Tuhan tapi melakukannya. Yang kedua, kita akan baca dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kalian nanti baca ya di rumah yang punya Alkitab. Kalau secara garis besar dalam Yakobus 2 ayat 1 sampai 13 dikatakan jangan memandang muka. Maksudnya apa Kak? Jangan memandang muka yang ditulis oleh Bapak Yakobus. Ya, seringkali kita lihat pilih teman berdasarkan apa? Ayo pilih teman, karena dia kaya Kak, karena dia punya HP Kak, aku bisa main HP-nya. Atau dia banyak uang Kak, aku sering ditraktir. Dia punya mobil bagus Kak, aku kan bisa ikut naik mobilnya yang bagus. Nah, seringkali kita memandang orang dari fisiknya. Wah, aku mau teman sama yang kaya aja, sama yang cantik aja, nggak mau lah kalau sama yang miskin. Boleh nggak seperti itu adik-adik? Ya, tidak boleh. Kita harus menghargai semua manusia karena semua manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi Tuhan ingin kita menghargai semua manusia seperti Tuhan menghargai kita sebagai ciptaannya yang mulia. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib menebus dosa kita. Yang ketiga, apalagi hal yang Bapak Yakobus tulis sebagai sikap yang bijaksana yang kita mau belajar, yaitu Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Di situ dikatakan dosa mengenai lidah, dosa karena lidah. Kenapa disebut dosa karena lidah? Nah, di situ digambarkan bahwa lidah ini seperti nyala api yang bisa membakar hutan. Kenapa kok bisa membakar hutan kecil aja api? Ya, kalian pernah tahu hutan bisa terbakar karena satu puntung rokok yang tidak dimatikan. Demikian juga lidah kita bisa menyakiti orang lain dengan kata-kata kita. Siapa yang pernah sebut temannya, panggil nama temannya dengan "Hei hitam", "Gendut", "Hei jelek"? Pernah nggak? Nah, kalau ada yang pernah, jawab sendiri ya di rumah. Boleh nggak seperti itu adik-adik? Tidak boleh ya, karena kalau kita mengucapkan kata-kata seperti itu pada orang lain tuh pasti sedih hatinya.
Mungkin dia tidak menangis saat itu, mungkin dia tertawa, tapi sesungguhnya mungkin di dalam hati dia merasa sedih sekali, hancur sekali hatinya, karena dia merasa, aduh aku jelek, aduh aku gendut ya, aduh aku hitam ya, nggak ada yang suka ya. Nah itu kan nggak boleh ya, kita nggak boleh mengatakan sesuatu yang buruk dari mulut kita. Tuhan mau mengajarkan dalam mulut kita gunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik, untuk memuji nama Tuhan. Ya, jadi apa yang penting sekali lagi kita mau belajar dari cerita hari ini. Pertama adalah adanya perubahan pada hidup Bapak Yakobus yang awalnya tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya dia berubah menjadi orang yang bijaksana setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu penting sekali bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita secara pribadi. Itu yang pertama kita harus lakukan. Sudahkah adik-adik sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus, mengaku saya orang berdosa, saya membutuhkan Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat saya. Nah, jika kita mau percaya dan sungguh-sungguh mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, maka pasti Tuhan Yesus akan menolong kita melalui Roh Kudus-Nya yang Tuhan kirim. Kita akan dimampukan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi orang-orang yang bijaksana. Seperti yang Bapak Yakobus tuliskan tadi, ada 3 hal apa? Yang pertama, ya kita menjadi pelaku firman, tidak hanya pendengar saja. Yang kedua, kita mau menghargai dan mengasihi semua sesama kita seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Yang ketiga, kita mau belajar untuk hati-hati dengan kata-kata yang kita keluarkan. Kita mau menggunakan kata-kata kita untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menyakiti orang lain. Oke ya, jadi itu beberapa hal yang kita pelajari dan kakak Rindu kita lakukan sejak sekarang ya. Besok pagi yang pagi bangun tidur masih bingung mau ngapain, jangan lupa bangun tidur langsung berdoa. Kalau hari itu kalian bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan nafas yang tanpa bantuan alat-alat, itu artinya kita diberikan anugerah. Kita harus bersyukur hari itu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini dan mohon bimbingan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk menjalani hari-hari itu dengan pertolongan Tuhan. Oke, kita akan tutup dengan doa firman Tuhan kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan sekali lagi bahwa kami mau datang kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus seperti Bapak Yakobus, saudara Tuhan Yesus, yang awalnya tidak percaya tapi akhirnya percaya. Dan ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka akan ada perubahan yang sungguh-sungguh ajaib, sehingga Bapak Yakobus bisa memberikan teladan melalui kitab yang ditulis untuk kami hidup menyenangkan hati Tuhan, yaitu menjadi pelaku firman. Dan kami mengasihi sesama kami dan juga kami belajar berhati-hati dengan kata-kata yang kami keluarkan, untuk kami menggunakan mulut kami dengan mengeluarkan kata-kata yang baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, tolong kami untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kalian telah mendengar firman Tuhan? Ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita agar kita menjadi anak-anak yang bijaksana, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, agar iman kita terus bertumbuh dan bertumbuh. Dan kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang mengenal Tuhan dengan baik, menjadi anak-anak yang taat. Mari adik-adik kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau menyanyi lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik boleh berdiri, semuanya berdiri, kita pakai gerakan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
Bapa yang baik, kami bersyukur di mana pada sore hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengar firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, Lause ada pengumuman penting, adik-adik harap dengarkan baik-baik ya. Selama ini adik-adik sudah mengumpulkan persembahan, ada yang di kota, ada juga yang di celengan. Semuanya itu adik-adik boleh bawa ke TU gereja, minta tolong papa atau mama atau siapa yang bisa membawa ke TU gereja di jam kerja, yaitu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Adik-adik bisa mengumpulkannya melalui TU gereja. Tapi jikalau tidak bisa ke gereja, adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk mentransfernya melalui rekening gereja seperti yang tercantum di bawah ini. Baik adik-adik, sudah mendengar pengumumannya? Ya, ibadah kita telah selesai. Tapi minggu depan kita tetap beribadah seperti biasa. Jam berapa Lause? Jam 4 sore. 4 sore. Jam 4 sore. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.